Ya, bagi kita yang sudah melayani saudara ya, kalau misalnya pelayanan kita semakin dahsyat, maka fondasi kita harus semakin dalam. Sama seperti ketika kita mendirikan bangunan, ketika bangunan itu kita bangun lebih tinggi lagi, maka fondasinya harus lebih dalam lagi. Begitu juga dengan pelayanan kita. Yang belum melayani juga harus mengerti. Nanti kalau waktu melayani, semakin kita dipakai oleh Tuhan, maka fondasi kita di dalam Tuhan harus semakin dalam. Karakter Kristus di dalam kita harus semakin dalam. Buah roh yang kita miliki harus semakin banyak. Nah, saudara, untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus, mungkin ada yang belum dipenuhi Roh Kudus, itu kita harus mengalami kelahiran baru. Itu aja syaratnya. Kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, kita pasti bisa menerima berbahasa roh. Ya. Nah, bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bagaimana supaya kita bisa punya buah roh? Kita harus ada penundukan diri kepada Roh Kudus. Harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Memang ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti terjadi peperangan rohani di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita adalah medan pertempuran ya. Kita pasti terjadi peperangan rohani. Roh Kudus menarik kita, tetapi roh dunia juga menarik kita. Kedagingan juga menarik kita. Maka ketika kita sedang mengalami peperangan rohani, kita harus berperang dari atas. Ya, kalau kita berperang dari bawah, kita pasti kalah. Kita berperang dari atas, dari hadirat Tuhan, kita pasti menang. Ya, karena dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Ya, dalam hadirat Tuhan Roh Kudus akan melawan kita. Nah, saudara, kita di tahun 2025 ini pasti menuai. Ya. Nah, seberapa saudara kita intim dengan Roh Kudus, sebegitu banyak kita memiliki buah roh. Ya. Apakah keintiman kita dengan Roh Kudus itu hanya sepergelangan kaki? Ya, kalau kita dipenuhi dengan air yang sepergelangan kaki, saudara, kita itu masih bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak tunduk sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya. Nah, kalau misalnya kita dipenuhi dengan sungai Roh Kudus, air Roh Kudus yang selutut, saudara, ya, itu kita juga masih bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Nah, kita tidak sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tergantung level keintiman kita dengan Roh Kudus, apakah sepergelangan kaki, apakah selutut, ataukah sepinggang, ataukah kita tenggelam.